Lo percaya nggak sih, kalau ada kampung yang dijaga sama batu hidup bukan batu biasa, tapi batu yang bisa bicara? Yap, selamat datang di Kampung Dorop Bira, tempat di mana laut bukan sekadar tempat cari ikan, tapi semacam kitab suci yang bisa marah kalau dilanggar. Cerita ini bukan cuma soal Pak Delaun, nelayan tua yang sehari-hari ngunyah sirih dan ngomong sendiri ke laut. Ini cerita tentang awal mula kampung itu terbentuk, tentang rahasia yang disembunyikan laut, dan tentang batu bisa berbicara. Sang penjaga yang bukan dari dunia kita. Nggak banyak yang tahu, dulunya kampung Dorop Bira itu cuma hamparan pasir dan karang. Lautnya ganas, anginnya kayak marah tiap hari. Nggak ada yang berani tinggal di situ. Sampai suatu hari, datang seorang perempuan tua, namanya Nek Bayoh. Dia bawa satu kendi air, satu tas kain, dan satu pesan dari mimpi, dirikan kampung di tempat batu itu bersinar saat senja. Warga dari kampung lain ngira dia gila. Tapi saat senja tiba, benar aja, ada satu batu karang yang mengeluarkan cahaya lembut. Bukan nyala terang, tapi cukup buat bulu kuduk berdiri. Batu itu kemudian dinamai batu bisa berbicara, karena percaya atau nggak malam itu Nek Bayo kedengaran ngobrol sama batu itu. Serius, suaranya kayak gema yang jawab tiap pertanyaannya. Batu itu, katanya, adalah makhluk kuno, penjaga perbatasan antara dunia nyata dan dunia laut dalam yang manusia nggak boleh tahu terlalu banyak. Tapi batu itu nggak kejam, dia justru ingin lindungi tempat itu. Asal manusia juga tahu diri. Syaratnya cuma satu, kampung boleh dibangun, tapi laut harus dihormati. Nggak boleh serakah, nggak boleh buang sampah, dan tiap bulan purnama, harus ada satu orang yang duduk di depan batu sambil bercerita. Tuh, cerita. Entah kenapa, batu bisa berbicara suka banget denger cerita. Entah itu dongeng, pengalaman hidup, atau sekadar curhatan galau nelayan yang lagi sepi ikan. Pokoknya, selama ada cerita, kampung bakal aman. Fast forward ke generasi sekarang, tinggal satu orang aja yang masih rutin datang ke batu itu. Pak Delaun, nelayan tua ini dikenal kalem, rajin, dan gak pernah sekalipun mangkir dari jadwal ngobrol bulanan. Sampai suatu pagi, laut tiba-tiba hening. Gak ada ombak, bahkan burung camar pun gak terbang. Pak Delaun, yang biasanya tenang, langsung merasa ada yang aneh. Dan bener aja, pas dia duduk di depan batu, suara dalam batu itu kedengaran lebih berat dari biasanya. Bukan cuma halo, atau apa ceritamu hari ini, tapi waktunya hampir tiba. Pak Delaun bingung, waktunya apa? Tapi batu itu diem. Cuma ada suara desir angin dan deg-degan di dada. Malam berikutnya, badai gede datang. Gak ada peringatan, angin nerjang kampung, ombak naik sampai ke jalan. Semua panik, tapi anehnya, rumah Pak Delaun utuh, bahkan batu di Tanjung itu makin terang. Besoknya, semua orang nyari jawaban, dan Pak Delaun akhirnya cerita bahwa batu bisa berbicara sedang bangun. Ia telah tidur selama ratusan tahun, dan badai itu adalah bagian dari bangun tidurnya. Tapi bukan buat menghancurkan. Justru katanya, kampung ini bakal dilindungi dari bencana besar yang akan datang. Asal mereka nggak lupa bercerita. Sejak saat itu, Kampung Dorop Bira jadi kampung dengan tradisi unik, anak-anak diajarin bikin cerita sejak kecil. Setiap malam purnama, satu orang dipilih buat bercerita di depan batu itu. Nggak peduli cerita lucu, sedih, atau mimpi aneh, semuanya penting. Karena di kampung ini, cerita bukan cuma hiburan, tapi perjanjian suci. Dan Pak Delaun, ia tetap melaut, tetap ngunyah sirih, tapi sekarang ia bukan cuma nelayan, ia penjaga kisah, jembatan antara manusia dan batu yang bicara. Kalau kamu suka cerita mistis, mitos kampung, dan kisah aneh dari pelosok Nusantara, klik like dan subscribe sekarang. Kita bakal bahas kisah-kisah lain yang gak kalah mind-blowing.